Biar lagu ini berbicara pada setiap kami Tuhan. Yes Lord. Ku angkat tanganku memuji perbuatanmu. Sungguh tiada seruku kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir. Kami angkat hati kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Shalom, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya pada hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, tinggalkan segala aktivitas yang mengganggu konsentrasi kita. Saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam teman-teman. Kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pemuda. Pemuda GKSI, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKSI. Hari bersejarah dan kebanggaan kita adalah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan tindak kita, inilah gerejanya. Yesus penangkulnya, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan tindak kita, inilah gerejanya. Yesus penangkulnya, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Kita habiskan ibadah saat ini. Jadilah ibadah pemuda Genesis kelompok pelayanan 1 saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oleh karena perkenanan Tuhan Yesus, kita masih diberikan sukacita penuh yang dapat kita rasakan di kehidupan kita melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Mari kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa.
hanya Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita ulang lagu ini satu kali lagi teman-teman. Dengan sungguh-sungguh kita bersyukur untuk kedatangan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih Tuhan, kami telah berkumpul di tempat ini dan di rumah kami masing-masing.
untuk melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Inilah seru sembahyang kami Bapa, ampuni kesalahan dan dosa kami yang tidak berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Seringkali kita melakukan kesalahan melalui perbuatan, perkataan, maupun pikiran kita. Mari dengan rasa sesal, malu, kita mengakui semua kesalahan yang kita perbuat selama ini kepada Tuhan. Kita angkat pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada saat ini, atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada saat ini, kami hendak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, lewat ibadah kami, sekalipun kami hanya ikuti di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam firman yang kami baca saat ini. Hamba-Mu Tuhan mampukan untuk melayani saat ini. Beri hikmat, kekuatan, kesehatan tubuh, agar hamba mampu melayani
sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami Tuhan. Ampuni kami Yesus, agar kami senantiasa layak untuk ada di sekitar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kitab Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Mari kita akan baca secara berbalas-balasan. Ayat 21 kami akan bacakan, lalu ayat 22 anak-anak pemuda membaca bersama-sama. Di bawah judul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Lalu terdengarlah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Dan kita akan baca secara berbalasan. Kami akan membacakan ayat 21, adik-adik semua membaca ayat 22. Firman Tuhan di bawah judul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu terdengarlah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian jauh pembacaan firman pada saat ini. Pembacaan kita pada saat ini, saya memberi tema tentang pengampunan. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, saat ini kita mulai memasuki Minggu Sengsara menurut kalender gerejawi. Masa-masa di mana kita kembali mengenang akan penderitaan Yesus Kristus demi penebusan dosa-dosa manusia. Ketika kita mau menghayatinya dengan baik, maka kita akan dapat melihat dengan jelas bagaimana kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa bagi manusia. Perikop yang kita baca saat ini menggambarkan bagaimana pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, umatnya. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah menjalani kehidupan sehari-hari, seseorang akan bertemu dengan orang lain yang tidak selalu sepaham, bahkan bisa berselisih dengannya. Tidak jarang timbul konflik dan hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam pergaulan dengan sesama kita. Hal seperti itu adalah fakta dan realita yang tidak bisa dihindari. Untuk itu diperlukan pengampunan jika terjadi kesalahan, agar dengan pengampunan hubungan tetap bisa terjalin, sekalipun pernah ada hal-hal yang menyakitkan. Dan melalui renungan ini, kita didorong untuk mengampuni ketika terjadi konflik. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, renungan kita saat ini diawali percakapan Yesus dengan Petrus soal sampai berapa kali seseorang dapat mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Menurut pengajaran rabbinik atau guru, seseorang harus mengampuni saudaranya sampai 3 kali. Seorang rabi bernama Yosef bin Hanina mengatakan, orang tidak boleh minta pengampunan dari sesamanya lebih dari 3 kali. Maka saat Petrus menanyakan apa mengampuni orang lain perlu sebanyak 7 kali, ia bisa jadi merasa sudah lebih baik daripada yang diajarkan para rabi di Israel. Namun menanggapi persoalan seperti itu, Yesus memberikan jawaban yang secara matematis jauh lebih besar daripada jumlah yang disyaratkan dalam pengajaran para nabi maupun Petrus. Untuk melandasi jawabannya, ia memakai sebuah perumpamaan, yaitu tentang hamba yang berhutang dan dihapuskan hutangnya. Namun ia tidak mau memberikan waktu bagi temannya yang berhutang kepadanya. Dan melalui perumpamaan ini Yesus mengajarkan ada beberapa hal yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, apakah memberi anugerah yang besar, yaitu pengampunan bagi manusia. Hamba yang pertama melalui perumpamaan saat ini berhutang begitu banyak pada seorang raja, yaitu sebesar 2,4 triliun rupiah. Hutangnya begitu besar sehingga ia tidak sanggup untuk melunasinya. Lazimnya sebagai bayarannya adalah ia harus dijual beserta seluruh anak dan istrinya sebagai budak belian. Sang hamba ini tahu ia tidak akan dapat membayar hutangnya. Untuk itu ia memohon keringanan dan perpanjangan waktu supaya bisa mencari uang untuk membayar hutangnya.
Rupanya sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada hamba itu, sehingga ia tidak hanya memberi perpanjangan waktu, tetapi sekaligus menghapuskan hutang hambanya itu. Adik-adik pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa manusia yang tak terkira kuantitas dan kualitasnya, yang tak sanggup ditebus dengan upaya apapun, justru ditebus dan diampuni oleh Tuhan Yesus dengan cara memberikan tubuh dan darahnya sendiri. Manusia yang mestinya mendapatkan hukuman jadi budak dosa, justru diampuni dan dibayar, dilunasi hutang-hutangnya, sehingga menjadi orang yang merdeka. Yang kedua, diampuni untuk kemudian mengampuni. Setelah dibebaskan dari beban hutang yang amat besar, hamba dalam perumpamaan itu sekarang punya hidup baru dan kesempatan baru. Ia datang sebagai orang berhutang, tapi ia keluar dari rumah sang raja sebagai orang yang bebas dari hutang. Saat keluar itulah ia bertemu rekannya yang berhutang kepadanya sebesar 4 juta rupiah. Hutang temannya itu sangat kecil dibandingkan hutangnya tadi terhadap sang raja. Tetapi ia memaksa supaya temannya itu membayar segera. Ia juga tidak menghiraukan permohonan temannya itu untuk memberinya perpanjangan waktu, seperti yang ia mintakan kepada sang raja. Ucapan sang teman itu sama seperti ketika ia meminta keringanan dari sang raja. Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. Ayat 26 dan 29. Sebaliknya hamba yang baru dibebaskan dari hutang itu justru memenjarakan temannya sampai temannya itu melunasi hutangnya. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, hamba pertama ini lupa bahwa dirinya sudah mendapatkan anugerah yang amat besar, yaitu dibebaskan dari hutang yang berpotensi menjadikan dirinya dan keluarganya menjadi budak. Ia tidak punya belas kasihan dan rasa syukur sedikit pun, sehingga tidak mengindahkan permohonan keringanan dari temannya sesama hamba raja. Manusia berdosa pun mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari dosa itu membuat seseorang bebas dari penghukuman. Itu terjadi bukan karena kerja dan usaha manusia, tetapi semata-mata karena pemberian dan anugerah dari Tuhan. Karena itu, hidup orang yang sudah diampuni seharusnya diliputi sukacita dan syukur. Hal itu bisa dilakukan dengan cara mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Pengampunan yang diberikan itu harus generasi belas kasihan, bukan supaya mendapatkan keuntungan. Ayat 27. Yang terakhir, hal mengampuni tidak dihitung dan dilakukan berdasarkan jumlah tertentu. Ketika Petrus bertanya berapa kali semestinya ia mengampuni seseorang, maka Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus ini bukanlah perhitungan matematis hingga jumlahnya genap 490 kali, tapi 70 kali 7 kali merupakan angka simbolis. Angka 7 adalah angka sempurna, besar, banyak, sementara angka 10 adalah lambang kegenapan.
Jadi 7 kali 7 kali berarti jumlah yang tak terhitung secara matematis. Atau dengan arti lain, kita mengampuni sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya tanpa dibatasi jumlah tertentu. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan Yesus, dari kesimpulan firman Tuhan saat ini, sebagai umat Tuhan merupakan orang-orang yang mendapatkan anugerah pengampunan yang besar dari Tuhan. Laksana hamba pertama yang berhutang besar dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan. Sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah yang besar, maka ada hidup baru yang perlu diisi dengan penuh syukur. Salah satunya dengan punya hati yang juga terbuka mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Seorang bernama Robert Frost berkata, "To be social is to be forgiving." Artinya, menjadi makhluk sosial itu syaratnya adalah mengampuni, karena dengan pengampunan hidup di tengah masyarakat dipenuhi kedamaian. Terlebih dengan situasi saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, membuat kehidupan semakin sulit dan semakin keras. Untuk itu, untuk kita semua diperlukan ada pengampunan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu dengarkan nas persembahan dalam Matius 6 ayat 3 berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami dalam sebab segala tugas dan aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersyukur berterima kasih dalam puji dan sembah kami kepadamu dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk hadir memuji memuliakan nama-Mu, sekalipun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Allah, berkatilah firman yang telah kami sampaikan. Biarlah firman itu Tuhan akan menuntun kehidupan kami. Kami senantiasa akan menjadi orang-orang
yang terus memberi pengampunan kepada sesama kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu kami rasakan, bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kami sebagai anak-anak Tuhan melalui darah-Mu Yesus Kristus, menebus dosa-dosa kami, mengampuni dosa-dosa kami, sehingga Tuhan, kami juga diajarkan untuk terus mengampuni orang yang bersalah kepada kami tanpa batas. Bapa di surga, saat ini kami berdoa buat pemuda Genesis kelompok pelayanan 1 dalam pekerjaan mereka, dalam perkuliahan mereka, di dalam mereka mencari pekerjaan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kemampuan akal budi, sehingga bisa mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya di dalam mereka melaksanakan tugas pelayanan mereka di dalam organisasi pemuda Genesis kelompok 1. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus memberi kasih dan karunia, memberikan kemampuan sehingga mereka boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa Tuhan bagi pengurus yang ada, dalam kesetiaan mereka Tuhan melayani Tuhan lewat streaming. Tuhan, kami percaya bahwa pelayanan mereka tidak sia-sia. Tuhan akan membalas berkat dalam seluruh jerih payah mereka, dalam kesiapan hati mereka, dalam kesungguhan hati mereka melayani Tuhan, dan mereka menjadi berkat bagi teman-teman mereka, bahkan bagi semua orang. Bapa di surga, kami juga berdoa dalam mereka menjadi kepanitiaan untuk Natal kelompok pelayanan 1. Ya Tuhan Allah, Engkau akan bersama-sama dengan mereka di dalam program mereka Tuhan, bahkan dalam pencarian dana. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan, akan mereka programkan Tuhan, boleh terlaksana dengan baik, dan pada saatnya nanti juga boleh dilakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat keluarga besar panti asuhan di sini yang setia senantiasa memberi tempat dalam pelayanan ini. Tuhan, Engkau berkati keluarga besar panti asuhan, khususnya Bapak dan Ibu boleh di sini di dalam mengembangi bahkan memelihara anak-anak panti asuhan, mengasuh mereka dengan penuh kasih, dengan penuh kesetiaan. Biarlah Tuhan memberikan anugerah kasih kesehatan, memberikan sukacita, sehingga mereka melakukannya ini dengan penuh rasa tanggung jawab, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga bagi semua anak-anak pemuda yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini beribadah. Tuhan tolong kehidupan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, biar mereka Tuhan diberi sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka pada saat ini. Terlebih Tuhan juga kami berdoa dalam pandemi saat ini, kiranya Engkau juga akan memberkati segala upaya pemerintah, bahkan para medis dalam menghadapi, mentuntaskan pandemi saat ini. Kiranya akan terus diberi sukacita bahkan hikmat, sehingga pandemi virus saat ini yang menimpa kami akan cepat berlalu di dunia ini. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, lindungi dan pelihara kami dimanapun kami berada di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kami. Jauhkan kami dari virus saat ini yang sedang berwabah. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami ketika kami meminta perlindungan daripada Tuhan. Berdoa Tuhan bagi orang-orang yang terpapar saat ini, Engkau juga memberkati hidup mereka dalam upaya pengobatan yang mereka jalani, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing untuk isolasi mandiri. Tuhan berada bersama-sama dengan mereka. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami Tuhan.
Dan kiranya Tuhan Engkau juga akan memberkati segala persembahan syukur yang kami sudah berikan, biarlah dapat dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami di kelompok Penan 1, juga dalam jemaat. Segala syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu saat ini, serta memohon pengampunan atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat pujian, ku percaya janji. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu sekalian. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 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 Teman-teman untuk duduk, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak mau ku hidup bagi dunia. Halo teman-teman, kita masuk dalam ruang organisasi. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa memberikan kepada Bendahara Genesis Saudari Ani. Kami juga terus mengundang teman-teman untuk mendukung pelayanan Pemuda Genesis dengan cara like dan subscribe YouTube Pemuda Genesis, dan juga jangan lupa untuk mengunjungi akun Facebook dan Instagram Pemuda Genesis. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya kita semua disertai dengan damai dan sukacita. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya dan